Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul mengembangkan bisnis digital menggunakan kanvas model bisnis. Untuk anggota kelompok, saya sendiri Putri Lestari, NIM 2080 310 4053, dan rekan saya silakan untuk memperkenalkan diri. Jangan lupa absen ya, Rek. Dan rekan saya Risma Suci. Nah, jadi presentasi kali ini terdapat beberapa poin, yaitu pengertian kanvas model bisnis, kemudian 9 elemen kanvas model bisnis, kemudian manfaat kanvas model bisnis, dan cara membuat kanvas model bisnis dalam mengembangkan bisnis digital. Next. Jadi, apa itu kanvas model bisnis? Jadi, definisi kanvas model bisnis itu menurut pendapat Royan 2014 adalah sebuah konsep perancangan usaha ciptaan Alexander Osterwalder yang memuat aspek-aspek penting sebuah usaha ke dalam sebuah peta berbentuk kolom-kolom. Namun secara umum, kanvas model bisnis ini adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Next. Nah, alasan mengapa bisnis model kanvas ini sangat penting untuk merancang sebuah bisnis. Yang pertama yaitu memperjelas fokus bisnis. Jadi, adanya bisnis model kanvas ini tidak hanya membantu pemilik bisnis untuk membuat rancangan bisnis, tetapi juga memperjelas bisnis. Banyak bisnis membutuhkan cara untuk mencapai pelanggan mereka. Jika langkah yang diambil salah, maka bisnis bisa gagal. Dengan adanya model bisnis ini, bisa mempermudah untuk meraih pelanggan akan lebih jelas dan lebih terfokus. Yang kedua yaitu bisnis model kanvas yang akurat. Jadi meskipun terdengar sangat sepele, bisnis model kanvas ini bisa membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. Model bisnis kanvas berisi patokan tentang bisnis yang nantinya bisa dikembangkan saat bisnis mulai berjalan. Jadi tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk bisnis karena perencanaan dan patokan sudah tertuang di dalam model bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu sasaran pasaran sesuai target. Maksudnya itu kan salah satu penyebab bisnis itu sering mengalami kegagalan karena produk mereka kurang tepat di pasaran. Nah, hal ini terjadi karena produk yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak memiliki target pasar yang tepat. Dengan model bisnis ini akan terbantu untuk memvisualisasi produk sehingga bisa memperhitungkan dengan tepat apa produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar dan siapa yang sangat membutuhkan produk tersebut. Jadi model bisnis ini akan membantu mencari cara untuk menjual produk dengan cara yang sesuai dengan target pasar. Yang keempat yaitu risiko bisnis gagal lebih kecil. Nah, model kanvas ini membantu menyusun perencanaan bisnis mulai dari sumber pendanaan bisnis, bagaimana membuat produk, hingga bagaimana cara menjual produk ke target pasar. Bahkan di dalam model bisnis ini, kita juga menuangkan keunggulan produk kita dibanding kompetitor, sehingga peluang sukses bisnis akan lebih besar dan risiko gagal akan lebih kecil. Yang kelima, sudah teruji oleh banyak bisnis. Model kanvas ini sudah teruji secara metodologi di banyak bisnis, tidak hanya bisnis yang baru berjalan, tetapi juga bisnis yang besar. Penggunaan bisnis kanvas ini sebagai strategi perencanaan dan pengembangan bisnis sudah dilakukan beberapa perusahaan besar
Perubahan yang terjadi dalam perusahaan dengan model bisnis ini tidak hanya dari segi produk, tetapi juga dari segi pendekatan kepada target pasar. Next. Nah, jadi ini adalah contoh tabel dari kanvas model bisnis. Next. Seperti yang sudah ada di tabel tadi, terdiri dari 9 elemen kanvas model bisnis. Yang pertama yaitu segmen pelanggan atau customer segment. Yang kedua keunggulan atau value proposition. Yang ketiga hubungan pelanggan atau customer relationship. Yang keempat yaitu arus pendapatan atau revenue streams. Yang kelima adalah sumber daya utama atau key resource. Yang keenam adalah kegiatan utama. Yang ke-7 adalah kemitraan utama. Yang ke-8 yaitu struktur biaya. Yang ke-9 adalah saluran. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Terima kasih. Jadi elemen yang pertama itu segmentasi pelanggan atau customer segments, diisi dengan karakter atau ciri-ciri atau kelompok calon pembeli yang sesuai atau berpotensi membeli atau mengkonsumsi produk berupa barang atau jasa dan dari bisnis yang akan didirikan. Jadi contohnya itu jika kita ingin membuat usaha sebuah baju atau hoodie, maka kita harus mempunyai target pelanggan. Jadi target pelanggan yang dipilih itu bisa remaja laki-laki atau remaja perempuan, juga kita bisa membuat hadi couple untuk pasangan. Terus yang kedua yaitu keunggulan atau value propositions, diisi dengan keunggulan yang dimiliki suatu produk baik berupa barang atau jasa yang akan dijual. Jadi ini misal hoodie tersebut itu dibuat dari bahan yang nyaman serta sejuk dan memiliki daya saing dengan produk lain. Elemen selanjutnya yaitu hubungan pelanggan atau customer relationship, diisi dengan metode atau cara, perantara, medium, apa yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan. Jadi untuk hubungan baik dengan customer itu kita tentunya harus membuat pelanggan merasa nyaman agar pelanggan itu tidak berpaling ke bisnis lain hanya karena hubungan yang tidak baik. Contohnya itu bisa dalam usaha tersebut itu bisa diadakan giveaway atau potongan harga. Terus keempat yaitu arus pendapatan atau revenue streams, diisi dengan aspek mana saja pendapatan perusahaan berasal. Untuk contoh sama menggunakan perusahaan hoodie tadi, jadi misal dalam menjual hoodie tadi itu maka penghasilannya didapatkan dari hasil penjualan hoodie tersebut. Yang kelima yaitu sumber daya utama atau key resource, diisi dengan sumber daya yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk membangun suatu bisnis. Misal pembelian bahan atau kain dalam membuat suatu hoodie, maka untuk membeli kain ini kan kita harus membeli di toko kain. Seperti contoh itu kita membeli bahan kain itu di toko kain laris. Jadi sumber daya utama atau key resource-nya itu dari toko kain laris. Yang ketujuh yaitu yang keenam yaitu kegiatan utama key activities, diisi dengan kegiatan atau hal-hal penting yang harus dikerjakan agar usaha tersebut dapat berjalan. Pastinya jika kita ingin membuat hoodie, kita harus membeli kain. Terus jadi kegiatan utama, key activities-nya itu dimulai dari membeli bahan atau kain, kemudian kita memilih beberapa model hoodie-nya itu seperti apa, terus kita lakukan penjahitan dan melakukan promosi agar hoodie ini bisa dikenal banyak orang. Yang ketujuh itu kemitraan utama atau key partners, diisi dengan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan lain yang membantu mengembangkan bisnis yang akan didirikan. Untuk key partners ini, kita membutuhkan penjahit hoodie-nya, yang kemudian kita juga bisa membutuhkan suatu brand ambassador untuk usaha hoodie yang kita kembangkan ini. Yang kedelapan yaitu struktur biaya atau cost structure, diisi dengan segala pengeluaran signifikan berupa uang yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Contohnya itu kita bisa isi dengan gaji pegawai, biaya marketing, biaya pengemasan,
atau packaging. Terus yang ke-9 yaitu saluran atau channels, diisi dengan metode atau cara atau perantara atau medium yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai produk, barang, atau jasa dan menyalurkan atau mendistribusikan produk tersebut kepada pelanggan. Untuk ini bisa diisi dengan e-commerce dan medsos seperti story WA atau Instagram atau Facebook atau TikTok dan bisa dilakukan di Shopee atau Tokopedia. Selanjutnya yaitu manfaat dari kanvas model bisnis. Yang pertama yaitu lebih cepat. Jadi kita itu kan ingin merencanakan sebuah bisnis, terus kita juga harus memerlukan lembar rencana bisnis kan dalam jumlah yang banyak dan detail. Tentunya akan rumit serta itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi dengan menggunakan kanvas model bisnis itu kita bisa berencana untuk meluncurkan usaha startup dengan biaya rendah dan waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan usaha kita itu dibilang cukup singkat karena tidak terlalu rumit dan membutuhkan banyak kertas juga. Namun setiap produk yang ingin dijual itu dipastikan harus mengetahui harga pokok terlebih dahulu. Yang kedua itu membuat diskusi bisnis lebih teratur. Dengan menggunakan bisnis model kanvas ini, kita tidak perlu membuat rencana yang sangat panjang dan menghabiskan waktu yang banyak serta kertas yang lumayan banyak. Jadi BMC ini dapat digunakan sebagai brainstorming pada saat meeting dengan karyawan. Bagian penting dalam bisnis model kanvas ini adalah dapat mempercepat proses meeting dan diskusi dengan karyawan, serta dalam meeting tersebut itu kita menjadi lebih terstruktur gitu agar tidak melenceng ke permasalahan lain. Terus yang ketiga itu dapat mengetahui nilai proporsi. Nilai proporsi ini mempunyai arti bagaimana penempatan antara konsumen dengan produk yang ada dalam suatu bisnis yang akan direncanakan. Dengan menerapkan metode ini, kita itu dapat mengetahui nilai proporsi sehingga kita tahu dan paham apa layanan yang telah diterima konsumen dari perusahaan tersebut. Misalnya, apakah konsumen sudah diberikan pelayanan yang baik atau belum. Poin presentasi yang terakhir yaitu cara membuat kanvas model bisnis dalam mengembangkan bisnis digital. Yang pertama itu pelajari kompetitor. Suatu hal yang harus dipelajari yaitu belajar banyak dari para pesaing, namun dikatakan itu belajar banyak dalam artian secara sehat. Jadi kita itu bisa mulai dari membuat BMC pesaing lain, kita mencoba memetakan apa saja elemen-elemen yang digunakan oleh pesaing tersebut, sehingga kita mengetahui apa yang diinginkan pelanggan saat ini. Terus yang kedua itu mulai dari yang paling penting. Jadi mulailah dengan memetakan model bisnis tersebut. Terus kita buat kriteria sejelas mungkin agar dapat dimengerti. Artinya dalam beberapa waktu ke depan itu kita tahu apa manfaat dari mengembangkan bisnis ini. Terus yang ketiga, hubungkan semua blok. Jadi dalam membuat model bisnis, kanvas model bisnis itu kan kita harus lebih memperhatikan kembali setiap elemen, terutama itu elemen value proposition, karena value proposition ini kan juga berkaitan langsung dengan customer segment dan revenue stream. Jadi kalau dalam cara ini tuh kita harus melihat kembali ketiga elemen tersebut, baru kita lihat lagi apakah ada yang kurang atau ada yang salah. Setelah itu kita benahi lagi. Yang ketiga itu pisahkan kondisi saat ini. Jadi jangan gabungkan ide untuk masa depan dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Misalnya itu kan kalau kita berusaha bekerja atau membuat bisnis model kanvas di suatu perusahaan besar. Jadi itu kita kalau bisa membuat dua bisnis model kanvas. Yang pertama itu kita buat sendiri dan yang satunya itu dibuat oleh departemen lain. Jadi kalau sudah selesai membuat bisnis model kanvasnya itu kita bandingkan. Apa ada perbedaan, apa ada yang harus dibenahi lagi, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, silakan mengaktifkan fitur di Zoom. Nggak Terus ada artikel atau mungkin tayangan mungkin? nggak ada, Bu. Kamu nggak nyari ya? Iya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Baik, kami membuka sesi pertama untuk 5 pertanyaan dan kalau ada waktu akan diberi sesi kedua. Membatasi 5 pertanyaan dulu ya. Nah, itu sudah ada yang raise hand. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Saya Asnatul Karima dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah suatu perusahaan itu wajib membuat bisnis model kanvas pada saat mendirikan suatu usahanya? Dan apa yang terjadi jika suatu usaha tersebut tidak memiliki bisnis model kanvas? Apa pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas. Terus kita tolong ditulis lagi pertanyaannya ya di chat. Terima kasih. Yang lain? Panggil. Perkenalkan, nama saya Angelis Matua dari kelompok 11, NIM 4006. Di sini saya izin bertanya, tadi kan sudah tertera manfaat dari kanvas model bisnis. Nah, di situ apa kekurangan dari kanvas model bisnisnya? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Minta tolong ditulis di chat ya pertanyaannya. Kemudian Ardia Regita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardia Regita Cahyani dari kelompok 3, NIM 4005. Nah, di sini tuh saya mau tanya ya, apabila perusahaan besar maupun perusahaan baru yang membuat BMC ini, apakah ada yang menjamin tingkat presentase keberhasilannya itu 100%, seperti yang dipaparkan di BMC tadi ya. Misalkan kan tadi ada 9 aspek ya, kan otomatis itu diisi berdasarkan target dari perusahaan ya. Apakah itu bisa 100% berhasil? Terima kasih. Terima kasih. Minta tolong ditulis ya pertanyaannya di chat. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Nah, ini apa? Mungkin hal yang baru kalian dengar atau sebenarnya ini sudah umum ya. Cuma begini, kalau dulu bisnis kanvas model itu kita kenal, mungkin kita belajar di mata kuliah kewirausahaan secara umum ya. Tapi sekarang adalah berbeda. Kita belajar bisnis kanvas model ini di era digitalisasi atau ketika kita ingin membuat yang namanya bisnis startup. Ya mungkin di situ ada terjadi suatu perbedaan ya antara konvensional bisnis dengan digital bisnis gitu ya. Terutama pada sisi misalnya keuangan ya, pembiayaan ya, karena mungkin jenis investasinya itu berbeda atau jenis aset, atau kita bisa juga berkaitan dengan teknis atau produknya ya, bisa jadi juga berbeda. Nah, di sini kita sebenarnya apa sih bisnis kanvas model gitu ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, silakan yang mau ini lagi bertanya lagi, atau 3 dulu ya, ditampung mungkin masih ini cari pertanyaan. Bu Rere ini di stop share apa belum? Jangan. Oh ya, kamu bisa tayangin yang mappingnya nggak? Yang apa, Bu? Yang slide 5 ya kalau nggak salah. Ini. Ya, jangan di stop share, nggak apa-apa, ini gini aja. Iya, Bu. Kamu jawab toh. Jadi minta waktunya untuk diskusi dulu ya, Bu.
Mungkin ada pertanyaan susulan, silakan. Pada puasa semua? Iya, Bu. Alhamdulillah puasa, Bu. Ngabuburitnya belajar bisnis digital dulu ya. Habis itu boleh keluar cari jajan, mungkin jajanan buat berbuka. Gak apa-apa, ini kan cari ilmu dulu, baru cari jajan ya. Jangan lupa absen ya. Oke, mungkin sambil nunggu tim penyaji diskusi, saya ini ya jelaskan gitu ya. Yang harus kalian pahami adalah ini, ya, mapping dari apa namanya bisnis canvas model. Ya, ini diperhatikan. Yang menjadi kata kunci kalau kita membuat bisnis canvas model ini merupakan suatu tools gitu ya, membantu bagi pengusaha gitu ya. Kan kemarin kita belajar perencanaan ya. Kalau kita belajar perencanaan itu memang harus diperhatikan kurang lebih seperti ini ya. Kita sebenarnya tujuan bisnis kita apa, aktivitas bisnis kita apa, pasar kita siapa, di mana tempat kita berbisnis ya. Kemudian targetnya juga siapa gitu ya. Kemudian apalagi misalnya terkait dana yang kita peroleh gitu ya untuk bisnis ya, permodalan misalnya dan sebagainya. Nah, untuk bisnis canvas model ini kita seperti tools gitu ya untuk istilahnya tuh memetakan gitu ya mana saja yang menjadi kegiatan penting ya atau aktivitas penting yang guna menunjang bisnis kita. Ya, misalnya di sini contohnya gitu ya, terkait dengan partner kita. Misalnya ini saya contohkan di bisnis startup misalnya. Misalnya kamu punya ide terkait dengan ayo kita buat bisnis startup. Ya, kamu orang accounting. Startup itu pada dasarnya itu kan bisnis di bidang IT. You don't have kamu nggak punya yang namanya skill di bidang IT. Tapi kamu bisa menggait nih teman kamu yang di Fakultas Ilmu Komputer misalnya, ya kan ya, untuk membuat bisnis startup, membuat startup gitu ya, terkait dengan kekinian. Terus temanmu juga ada yang ahli di bidang desain grafis atau pengisi konten kreator. Kamu ajak lah. Di situ kan kita harus pahami lah, kamu orang yang ahli di bidang accounting ya, di sini apa berarti? Mungkin terkait dengan laporan keuangan atau bahkan permodalan juga bisa jadi. Nah, kita harus paham partner kita yang kita ajak bisnis siapa. Ya. Kemudian apa perannya? Ya, dari masing-masing partner itu tadi. Kemudian, nah aktivitas bisnis kita ini apa? Startup. Startup yang bagaimana? Ya, misalnya kita di bidang transportasi ya ala-ala Gojek misalnya, tapi di area lokal, di area misalnya Jember aja Bu, Jember Bondowoso yang dekat gitu ya. Nah, paling tidak kita kan mengcopy gitu ya, bagaimana ya bisnis Gojek tapi rasa lokal gitu ya, rasa lokal Jember Bondowoso. Nah, kita harus pahami siapa apa kegiatan kita yang kita tawarkan selain ojek misalnya ya mungkin sama lah ya, misalnya ada GoFood-nya, misalnya juga ada GoMessage-nya, misalnya GoSend misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian kamu juga harus
pahami juga sumber dayanya. Sumber daya itu baik manusianya, tadi ya pembagiannya, kemudian juga untuk sumber pendanaannya ya. Oke, kamu buat startup ini bisnisnya patungan atau kamu hutang ya, misalnya pinjam di bank, terus atau misalnya pakai uang kamu sendiri. Lah ini harus jelas ya. Kemudian terkait dengan proporsi nilai. Proporsi nilai itu bagaimana? Sebenarnya ketika kamu ingin membuat yang namanya bisnis startup, itu tadi kesan apa sih yang ingin kamu sampaikan? Contoh misalnya Gojek itu kan hadir untuk mengatasi masalah kemacetan di Indonesia pada waktu itu ya, terutama di Jakarta gitu ya. Dia menggait yang namanya ojek pengkolan gitu ya, yang notabene itu mungkin jarang dapat penumpang, ya alih-alih menggandeng ojek pengkolan yang mau bergabung, yang penting punya smartphone gitu ya, dia bisa membuat akun, kemudian mencari pelanggan secara online gitu ya, paling enggak bisa mengurangi kemacetan dan pengangguran pada saat itu ya. Di sini harus ada nilainya. Sama kayak bisnis kamu, mungkin bisa jadi kalau misalnya kita menciptakan startup di lokal Jember Bondowoso, katakan, ya mungkin kita bisa mengangkat pengangguran di sekitar Jember Bondowoso, atau paling enggak tarifnya lebih murah dan sebagainya. Nah, kemudian yang kalian harus juga lihat adalah bagaimana hubungannya dengan pelanggan. Sebenarnya hampir sama ya. Nah, misalnya diberikan bonus ya kalau misalnya dapat bintang 5, service excellent, misalnya kalau sekarang lagi musim pandemi, protokol kesehatannya juga harus dijaga gitu ya dengan customer kita seperti itu. Nah, segmennya juga harus jelas ya. Segmen itu misalnya customer berdasarkan usia ya, kemudian berdasarkan misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang perlu kalian pahami juga, channels itu siapa sih, misalnya supplier kita. Kalau misalnya bisnis startup misalnya terkait dengan GoFood gitu, kita kan harus punya mitra ya, mitranya bukan mungkin untuk warung-warung lokal di Jember dan Bondowoso misalnya seperti itu dan sebagainya. Terus yang harus diperhatikan adalah cost and revenue. Ya, bisnis startup itu jangan dikira modalnya kecil. Saat ini itu tampaknya tidak ada fisik ya, tapi modal yang dikeluarkan cukup banyak ya. Oke, dari tadi kamu dan 4 temanmu kira-kira sanggup nggak untuk modal awal? Paling nggak kamu sudah punya struktur pendanaan di bidang investasi, misalnya peralatan, kamu sudah ada PC, kamu sudah ada internet, kamu sudah ada bandwidth dan kebutuhan lainnya, atau misalnya terkait dengan perizinan untuk usaha. Nah, ini kamu harus perhatikan juga, kan itu juga costly ya. Nah, apakah bisnis startup kamu dari kesekian beberapa elemen ini tadi ini bisa menjanjikan keuntungan? Paling enggak ketika kamu mendapat pendapatan itu kamu bisa memproyeksi bahwa ini bagus gitu ya. Dalam jangka waktu berapa ini harus jelas. Kamu harus buat perencanaan dalam waktu jangka pendek, menengah hingga panjang. Kira-kira dengan ya produk misalnya tadi ya aplikasi, di dalam aplikasi itu kan ada beberapa pilihan gitu ya, ada beberapa seperti GoFood tadi atau Gojek atau Gomisis misalnya, Gomasat ya atau Gosen. Nah, itu dari itu kita bisa ambil keuntungan berapa. Atau oke, 1 bulan kita lihat, kita evaluasi, kalau ingin mengembangkan lagi gitu ya beberapa pilihan gitu. Nah, kita juga harus pertimbangan juga revenue-nya. Lah, di sini ini peran kalian sebagai accounting gitu ya. Secara costly kita mungkin besar ya. Apakah nanti revenue yang didapatkan itu juga besar sesuai dengan harapan kita? Lah, di sini adalah tugas kalian sebagai accounting. Ya, untuk teman kalian gitu ya. Lah, ini bisa misalnya tadi di bidang IT, pengembangan IT-nya nih, aplikasinya bagaimana? Ya, desain grafisnya kita buat semenarik mungkin aplikasi itu supaya orang itu menggunakannya tuh senang kayak gitu ya, ramah misalnya, nggak susah, nggak ribet kayak gitu. Konten kreatornya juga mungkin ada disisipkan iklan dan sebagainya gitu ya, supaya paling nggak menambah revenue itu bisa sama sekali. Nah, di sini Canvas model bisnis ini membantu kalian, atau tools membantu kalian untuk mempermudah sampai mana sih capaian kita gitu ya.
Nah, paling enggak tadi ya, untuk mengurangi yang namanya kegagalan resiko ya, meminimalisir lah paling tidak. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, sudah selesai diskusinya kelompok penyaji? Baik, Bu. Saya Silakan dijawab. akan menjawab pertanyaan dari Asnatul Karimah dari kelompok 1. Apakah suatu perusahaan wajib membuat BMC pada saat mendirikan suatu usahanya, dan apa yang terjadi jika suatu usaha tersebut tidak memiliki bisnis model kanvas? Menurut kelompok kami, kalau dibilang wajib itu ya tergantung perusahaannya mau menggunakan model kanvas ini apa tidak. Tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, bisnis kanvas ini banyak sekali keuntungannya. Apalagi buat perusahaan yang masih baru atau usaha pemula gitu. Nah, jadi jika suatu usaha itu tidak memiliki bisnis kanvas itu, mungkin perencanaannya itu tidak terstruktur gitu. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Ya, karena effort untuk membuat kanvas model bisnis ini cukup berat. Mungkin kalau orang yang merintis gitu ya, notabene juga dia modalnya nggak besar gitu, mungkin akan merasa kesulitan membuat 9 elemen ini tadi. Tapi kalau katakan dia besar atau paling nggak sudah berjalan beberapa bulan gitu ya, nah ini sangat diperlukan gitu. Untuk apa sih? Balik lagi untuk dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Apa kelemahannya, apa kekuatannya gitu ya. Jadi sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan itu gitu. Dan sifatnya itu sunnah ya, tidak wajib. Kalaupun wajib berarti di sini harus ada SDM yang paling tidak meng-create yang namanya kanvas model bisnis ini, dan pastinya bertanggung jawab ya untuk memberikan yang namanya laporan, terutama untuk siapa sih? Untuk CEO ya kan. Kalau dia membuat seperti ini kan paling nggak menjadi bahan evaluasi kayak gitu. Paham ya? Paham, Bu. Next. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ardia Regita Cahyani. Pertanyaannya itu, saat perusahaan menggunakan BMC, apakah ada jaminan untuk persentase keberhasilannya 100% seperti yang dijelaskan di aspek yang ada? Jadi menurut kelompok kami itu mungkin nggak bisa sampai 100% ya, karena kan kalau setiap membuat suatu usaha itu kemungkinan ada sedikit kendala. Jadi makanya itu diperlukan membuat BMC ini, karena dalam membuat BMC ini kan kita dapat mengerti tujuannya, terus menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup itu lebih maksimal. Jadi mungkin nggak bisa sampai 100%. Seperti itu. Mungkin ada tambahan atau sanggahan? Kalau kita ngomong ukuran itu susah ya, karena harus dilakukan yang namanya riset. Ya, riset itu kan harus ada juga berkaitan dengan metodologi apa yang digunakan, alat uji apa yang digunakan. Biasanya kalau hal ini kan menggunakan statistik ya, data-data statistik itu kita uji, misalnya tingkat keberhasilan berapa persen ya harus kita uji. Kita nggak bisa bilang, oh 100% gitu ya berhasil gitu, nggak bisa. Karena bisa jadi gitu ya, sama-sama digunakan dan antara perusahaan A dengan perusahaan B gitu ya. Nah, itu kan beda ya tingkat keberhasilannya, tergantung ya itu tadi pada saat dilakukan pengujian. Misalnya berhasil jika katakanlah dari hasil penjualannya tuh baik gitu ya. Kalau indikatornya itu adalah pendapatan misalnya ya. Kalau pendapatannya naik terus itu kan berarti misalnya diperoleh dari dia tepat sasaran, konsumennya itu tepat gitu ya, berdasarkan target gitu ya. Nah, berarti kalau di situ kita lihat ya berhasil gitu ya, berarti customer segmennya tuh benar gitu ya. Terus tinggal dia bagaimana mempertahankan untuk customernya gitu ya. Balik lagi ke customer relationship. Misalnya untuk perusahaan A, untuk perusahaan B, ini sama-sama indikatornya revenue misalnya. Ternyata di perusahaan B gitu ya, ternyata kita udah buat nih hampir sama strateginya, strategi bisnisnya, kita udah juga nerapin bisnis kanvas model.
ternyata nggak sama, dia revenue-nya cenderung menurun, katakan ya, target pasarnya dia evaluasi nggak sesuai gitu ya. Nah ini juga menjadi bahan gitu ya, menjadi bahan evaluasi juga lah. Keduanya ini indikator sama ya, toolsnya sama, misalnya ya dia perhitungannya mungkin sama gitu ya. Tapi ya karena itu tadi ada faktor-faktor lain mungkin yang menyebabkan perusahaan A dan B hasilnya berbeda, itu ya kita harus riset dulu, kita harus uji dulu gitu ya. Kita nggak bisa ngatain ini berhasil, ini enggak. Padahal udah sama loh Bu, gitu ya, nggak bisa karena disesuaikan dengan kondisi di lapangan juga. Harus riset, harus ini ya, harus kayak riset dulu kayak gitu. Ya, paham ya? Sampai sini ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Angel Rizky dari kelompok 1. Dari kelompok 11. Kekurangan yang ada di saat menggunakan kanvas model bisnis ini. Jadi, pastinya kan setiap seseorang memulai bisnis itu pastinya kan kalau setiap orang memulai bisnis itu kan ada kekurangannya. Kalau dari kekurangan dari model bisnis ini, bagaimana cara kita itu mampu menganalisis dan menempatkan apa saja tujuan yang akan dicapai dengan tepat. Jadi itu kayak kekurangannya itu kita tuh bisa apa enggak, bisa mampu apa enggak atau tidak untuk menganalisis dan menempatkan apa saja tujuan yang akan dicapai. Mungkin ada yang mau menambahkan?
Halo, pertanyaannya bisa diulang? Pertanyaannya, manfaat kanvas model bisnis, lalu apa kekurangan yang ada di saat menggunakan kanvas model bisnis? Menurut kalian apa? Menurut kelompok kami itu kekurangannya itu gimana kita itu mampu apa tidak untuk menganalisis dan menempatkan apa saja tujuan yang akan dicapai. Jadi kan kalau misalnya menganalisis itu kan cukup susah kalau buat orang yang nggak ngerti gitu, Bu. Oke, sekarang gini, kalau kita bicara model kanvas bisnis, mungkin tidak semuanya mengenal ya. Karena memang kalau misalnya usahanya masih kecil gitu ya, merintis, mungkin cukup susah gitu ya untuk menerapkannya. Tapi alangkah baiknya jika perusahaan balik lagi kalau sudah berjalan gitu ya, berarti ya ini diperlukan gitu. Untuk apa sih balik lagi untuk bahan evaluasi gitu ya. Jadi kalau kekurangannya bisa jadi karena cost yang cukup berat ya, karena memang ini kan sebuah tools gitu ya, kita membutuhkan effort dan costly pastinya, itu ya yang mungkin memberatkan. Kemudian ya tingkat keberhasilan untuk kanvas bisnis ini ya tergantung dari sumber daya manusianya itu sendiri, yang ada di perusahaan itu sendiri gitu ya, untuk menerapkan ini. Oke. Masih kurang berapa pertanyaan? Sudah selesai semua dijawab. Sudah semua? Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini ya. Jadi yang harus kalian pahami, ini loh bentuk kanvas model bisnis gitu ya. Cuma bedanya bagaimana jika diterapkan di era digitalisasi. Apalagi sekarang Bu, sekarang itu kan ada apa namanya teknologi ya. Nah, di sini kalau saya rasa, nah di sini ada tambahan apa? Evaluasi untuk teknologi ya. Karena investasi di bidang teknologi itu sekarang harus ya, karena apa? Karena kalau kita nggak kenal ya, atau bahkan nggak mau tahu tentang teknologi, kita akan ketinggalan. Ya, bisnis sekarang itu sangat dekat dengan teknologi. Contoh misalnya marketing aja ya. Kalau kita belajar marketing dulu, kita lihat iklan itu di billboard, di reklame, di jalan-jalan gitu ya. Tapi sekarang kita bisa lihat nih di genggaman kita, di HP, di smartphone gitu ya. Bahkan iklan di TV pun sudah berkurang. Orang lebih cenderung lihat HP kan, timbangannya lihat TV gitu ya. Nah, sekarang ya mau nggak mau untuk marketing pemasaran yang dulu mungkin konvensional, sekarang harus ngikutin di apa namanya di era digital kayak gitu. Jadi memang investasi di teknologi itu sangat penting saat ini. Nah, di sini di kanvas model bisnis ini bisa kita tambahkan ya, kita lihat dengan adanya teknologi itu akan menghambat atau justru memperlancar usaha bisnis kita. Nah, balik lagi dengan revenue di sini ya. Jadi kanvas model ini sangat-sangat berarti gitu ya, sangat membantu dalam hal ini untuk kesuksesan bisnis kita. Dan itu tadi salah satu fungsinya juga untuk meminimalisir yang namanya resiko kegagalan. Ya, jadi kita bisa antisipasi seperti itu. Ya, oke. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.